Ungkap fakta mengenai kasus yang menjerat Amrizal anggota DPRD Jambi. Beredar pernyataan Harmen, mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, periode 2015 sampai 2016, mengungkapkan keterangan baru terkait kasus ijazah yang menjerat Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi yang saat ini aktif menjabat. Dalam pernyataannya, Harmen dengan tegas menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ditemukan di SMPN 1 Bayang, nama Amrizal yang tercatat di sekolah tersebut adalah Amrizal yang lahir di Kapujan. Hal ini berbeda dengan Amrizal yang lahir di Kemantan, Kerinci, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi. Harmen menyatakan, jika kasus ini ditangani dengan serius oleh pihak kepolisian daerah Jambi, ia yakin bahwa kebenaran akan segera terungkap dengan jelas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan investigasi yang mendalam dalam menangani kasus ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dicemarkan namanya. Untuk diketahui, kasus ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya, namun tak kunjung mendapat titik terang. Penyelesaian kasus ini sudah disuarakan berbagai pihak. Mampukah Polda menyelesaikan ini? Ditanyakan kepada kami tentang Amrizal anggota DPRD Provinsi Jambi, daerah pemilihan Kerinci dan Sungai Penuh. Sebenarnya masalah kasus surat keterangan itu sudah dimulai semenjak tahun 2014. Kenapa dimulai tahun 2014? Karena sebelumnya tahun 2007 memang Pak Herman Ahmad mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Amrizal yang lahir di Kemantan Kerinci tahun 1976 tamat dari SMP Negeri 1 Bayang. Nah, kemudian karena ada mungkin persoalan-persoalan lain yang kita tidak tahu, sehingga pada tahun 2014 ada tim datang ke SMP 1 Bayang yang pada waktu itu kepala sekolahnya Bapak Ali Amri. Jadi di sana Bapak Ali Amri memang melakukan penlegalisan terhadap surat keterangan yang dibuat oleh Bapak Herman Ahmad tahun 2007 itu, sebagai bukti bahwa itu memang surat keluar dari sekolah. Tetapi Bapak Ali Amri membuat surat lagi, dilampirkan surat baru yang isinya menyatakan bahwa Amrizal yang lahir di Kemantan Kerinci tahun 1976 itu tidak ada datanya di SMP 1 Bayang. Sehingga dari persoalan itu pada tahun 2016, kebetulan jadi kepala sekolahnya di sana adalah saya sebagai kepala sekolah, Harmen. Itu datang lagi tim menelusuri persoalan surat keterangan. Sehingga dari 2 surat keterangan yang ada, saya tidak ingin terjebak dengan hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu. Sehingga saya perintahkan staf untuk cari data daftar siswa penerima ijazah pada tahun 1990. Sehingga dari buku pengambilan ijazah itu kami cek memang ada nama Amrizal di dalam buku itu. Kemudian dilihat nomor induknya, diacokkan dengan surat keterangan Amrizal Kemantan. Itu nomor induknya sama 431. Kemudian kami lihat lagi nomor seri ijazah, kami cocokkan dengan kepemilikan yang ada di sekolah. Ternyata nomor ijazahnya tidak sama yang ada di data di sekolah, karena Amrizal yang lahir di Kemantan Kerinci, nomor seri ijazahnya itu 0728, ya, kemudian 3 berapa tuh? Saya lupa, 3 ya lupa saya tuh.
Kemudian saya lihat yang punya Amrizal yang kita punya, yang kebetulan nomor seri ijazahnya beda, yaitunya 0728 537, sehingga itu berbeda. 107837, yang satu 0728 537. Dari hal itu tuh kami lihat lagi data tempat tanggal lahir. Ternyata yang ada data di sekolah itu adalah data Amrizal yang lahir di Kapujan 12 April tahun 1974. Nomor BP-nya atau nomor induknya 431. Nomor seri ijazah 0728 537. Sementara Amrizal yang lahir di Kementerian Kerinci dengan nomor induk sama 431, nomor seri ijazahnya tidak sama. Setelah kami lakukan cross check lagi, ternyata nomor seri ijazah yang dipakai Amrizal ini adalah nomor seri ijazah teman sesi angkatan itu juga tamatnya. Itu atas nama Endes Chan yang lahir di Lubuk Aur pada tanggal 17 Agustus 1974. Sekarang bertugas di Dinas di Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, berdasarkan itu nampak bahwa dua perbedaan. Pertama, berbeda tempat tanggal lahir, berbeda nomor seri ijazah. BP sama dengan kepemilikan yang asli di Kapujan. Jadi berdasarkan itu kami buat surat menyatakan bahwa surat yang dibuat oleh Pak Arman Ahmad sesuai dengan data yang kami punya itu tidak benar adanya. Kenapa? Karena yang terdaftar sebagai siswa kami yang tamat bernama Amrizal adalah Amrizal yang lahir di Kapujan tanggal 12 April tahun 1974 dengan nomor BP 431, nomor seri ijazah 0728 537. Dan ijazahnya itu ada, asli ada, dan itu bisa dilihat dan di-cross-check oleh pihak-pihak tertentu, benar. Sehingganya dengan persoalan-persoalan yang seperti itu, kami tentu tidak pula ingin merugikan salah satu pihak atau siapapun yang dirugikan, kami tidak tahu. Sehingganya kemarin saya dipanggil oleh Polda Jambi untuk mengklarifikasi persoalan Amrizal ini, hingga saya hadir ke Polda Jambi memberikan keterangan. Di sana semua sudah saya berikan surat keterangan saya yang asli, kemudian persoalan-persoalan yang lainnya sudah saya jelaskan. Kemudian pada tanggal 2 Oktober kalau saya tidak salah tahun 2024 kemarin, tim Polda Jambi datang ke Painan, pesisir selatan, menemui Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Pak Salim Muhaimin. Nah, dari hasil pembicaraan itu saya dapat informasi, kata Pak Salim Muhaimin menyampaikan kepada orang Polda, katanya begini, sesuai dengan ketentuan seseorang itu yang terdaftar sebagai siswa SMP atau siswa sekolah dasar atau SMA, ada 4. Pertama, siswa terdaftar sebagai siswa, itu dibuktikan dengan nomor induk. Yang kedua, siswa mengikuti proses belajar untuk SMP 3 tahun, SD mungkin 6 tahun. Nah, itu dibuktikan dengan rapor yang diperoleh oleh siswa setiap semester. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian akhir, itu nanti dibuktikan dengan NEM atau nomor induk atau nomor nilai murni gitu, nilai Eptanas murni. Kalau gitu dulu kami Eptanas, sekarang namanya NEM, nilai Eptanas murni. Kemudian terakhir nomor 4, siswa itu dinyatakan terakhir sebagai siswa di sekolah tersebut dengan memiliki sertifikat atau ijazah yang sah secara legalitas.
Jadi dari hal-hal tersebut kata Pak Salim Muhaimin, beliau menyatakan bahwa surat yang dibuat oleh Pak Herman Ahmad itu barangkali dulunya beliau tidak melihat data hasil buku standbook penerima ijazah, sehingga hanya membuat saja data sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Amrizal, sehingga dengan membuat tanggal lahir yang berbeda dengan tanggal lahir Amrizal yang sebenarnya. Yang kedua, kata Pak Salim Muhaimin, dengan konsep yang seperti itu maka beliau membenarkan apa surat yang telah saya buat pada tahun 2016, karena saya mengeluarkan surat berdasarkan data yang ada di sekolah, jadi tidak merekayasa sesuai dengan file yang dimiliki oleh seorang siswa. Jadi alhasil kata Pak Salim Muhaimin, apa yang dibuat oleh Pak Herman itulah yang lebih benar dibanding dengan apa yang dibuat oleh Pak Herman Ahmad. Karena bisa saja pada masa dulu karena tergesa atau bagaimana, ya Pak Herman Ahmad tanda tangani aja itu surat, ternyata tidak dilihat konsep sebenarnya. Kemudian tim Polda juga datang ke SMP 1 Bayang yang sekarang dijabat oleh Pak Nasirwan. Dari hasil konfirmasi Pak Nasirwan dengan saya, Pak Nasirwan menyatakan bahwa yang tamat di SMP 1 Bayang itu adalah Amrizal yang lahir di Kapujan tanggal 12 April tahun 1974. Sehingga dia menyimpulkan bahwa dia tidak mengenal dengan yang namanya Amrizal yang lahir di Kementerian Kerinci tahun 1976, tepatnya itu kalau tidak salah 17 Juli ya, 17 Juli katanya, itu tidak ada datanya di sekolah. Jadi berdasarkan hal itu maka saya menyimpulkan bahwa persoalan ini sebenarnya kalau pihak penyidik betul-betul serius menangani persoalan ini sudah selesai semenjak dahulu. Tetapi persoalan ini kan kadang-kadang nggak tahu lah kita entah apa penyebabnya, sehingga terkatung-katung sampai saat ini, sehingga dunia pendidikan ini akan rusak jadinya citranya kalau dibiarkan berlarut-larut seperti ini. Nah, maka kami mengharap kepada Kapolda yang menangani persoalan ini, mudah-mudahan lah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apalagi saya lihat di berita bahwa yang jadi kabar reskrim umumnya sekarang adalah Pak Bray. Ya, mudah-mudahan Pak Bray karena kinerjanya bagus kemarin di Polda Riau dalam menangani masalah narkoba, bisa Pak Bray lebih mempercepat persoalan ini, jangan lama-lama. Mudah-mudahan itu akan jadi kado bagi Pak Bray secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Itu saja barangkali dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan dipergunakan oleh semua pihak. Mungkin ya. Terima kasih.